dengan jumlah apoteker yang terbatas. Di sisi lain, kita harus segera menyelesaikan pelayanan resep setiap pasien. Saya balik ya, jawab pertanyaannya, saya jawab nomor 3 dulu ya, karena ini Ya. pasti pertanyaan yang ditanya oleh hampir semua apoteker, ingin memberikan edukasi, konseling kepada pasien, menggunakan metode patient center care. Selain kesiapan kita sebagai apoteker dalam segi keilmuan, tentunya kita juga harus mempunyai waktu. Selain waktu, juga kita mempunyai sarana dan prasarana. Jadi sarana itu misalnya ruang khusus, ya, ruang tempat di mana kita bisa berbicara dengan nyaman dengan pasien, dan kemudian prasarana lainnya seperti mungkin leaflet atau mungkin laptop yang nanti kita akan tunjukkan kepada pasien pada saat kita menunjukkan misalnya tentang progresivitas dari satu penyakit. Jadi kita tinggal ngambil dari literatur terus kita tunjukkan ke pasien dengan menggunakan laptop. Nah, ini memang tidak semudah dibayangkan apabila memang ketenagaan di pelayanan itu tidak berimbang dengan load pekerjaan. Jadi selalu saya sampaikan kepada teman sejawat semua, dalam peranan kita sebagai apoteker, kita mempunyai 2 cakupan peranan. Peranan yang pertama adalah dalam manajemen farmasi, masuk ke dalamnya adalah mengenai perencanaan produk, penyimpanan, distribusi, pengaturan pola ketenagaan, dan indikator mutu, manajemen risiko. Satu lagi adalah mengenai farmasi klinis, salah satunya ada tadi pemantauan terapi, konseling, dan visite bangsa dan lain-lain. Nah, untuk mencapai ini, mau tidak mau, sebelum kita melangkah ke sana, kita harus mampu menghitung beban kerja kita, menghitung pola ketenagaan kita, berapa jumlah apoteker yang dibutuhkan, berapa jumlah asisten yang dibutuhkan terhadap beban kerja yang dilibatkan oleh kita. Kadang kita hanya mengajukan kepada manajemen minta orang karena kurang, komplain pasien lama, tapi tidak jelas komplain pasien lamanya berapa lama. Satu resep dilayani itu butuh waktu berapa lama, mulai dari resep diterima, di screening administratif, farmaseutis, klinis, kemudian disiapkan, diserahkan, berapa lama prosesnya dibutuhkan. Dikali jumlah waktunya, dibagi dengan jumlah ketenagaan, dipotong hari cuti karyawannya, dipotong waktu pribadi, misalnya ke toilet dan lain-lain, sholat dan lain-lain, berapa jumlah ketenagaan. Dari angka itu, baru kita bisa mengajukan. Ini persyaratan pertama, fundamental buat kita sebagai apoteker, mampu dulu deh membuat pola ketenagaan. Ya, tetapi tentunya semua yang kita minta, kadang dipenuhi, kadang tidak dipenuhi. Tergantung dari apa? Satu, proposal kita. Ke arah mana nih proposal kita bisa meyakinkan bahwa apa yang kita mengajukan ini berdampak terhadap finansial rumah sakit maupun safety. Kedua, memang tergantung dari anggaran atau budget rumah sakit sendiri. Nah, apabila terbentur di anggaran dan budget rumah sakit, berarti kita hanya bisa melakukan konseling kepada prioritas pasien. Siapa pasien yang mendapatkan prioritas pengkajian adalah 1, pasien dengan pasien geriatri, 2, pasien anak, 3, pasien dengan penyakit kronis, 4, pasien dengan penyakit menular. Jadi kita harus buat kebijakannya, mana nih pasien-pasien yang menurut kita menjadi prioritas harus kita berikan konseling. Ya, dengan keterbatasan waktu yang ada. Selain itu, sarana lain yang mendukung kita adalah kita tidak mungkin melakukan semuanya secara manual. Saya pernah melakukan ini percobaan kepada teman sejawat, kepada apoteker yang ada di tempat kerja saya. 1, resep dilakukan evaluasi pengkajian dari administratif sampai farmasi. Kalau manual itu akan memakan waktu kurang lebih 20 menit. Itu baru pengkajian. Pasien tidak mungkin menunggu selama itu. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, bila kita menginginkan suatu kualitas atau menginginkan suatu outcome yang bagus, kita harus ada intervensi teknologi di sana. Jadi bagaimana dokter meresepkan secara e-prescription, sudah langsung di screening, dan kemudian apoteker tidak perlu, atau asisten apoteker tidak perlu menginput kembali. Kenapa? Karena kalau resepnya manual, pasti akan banyak konfirmasi. Resepnya tidak lengkap, dosisnya tidak lengkap, nama pasiennya kagak ada, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, tentunya teman sejawat jangan patah semangat, problem masih banyak di lapangan. Saya juga mengalami hal seperti itu, satu persatu kita bereskan. Mulai dari kita menghitung beban kerja kita, mulai dari kita membuat renstra, rencana strategi ke arah ke depan. Dan yang paling penting pada saat kita membuat renstra, outcome-nya apa nih terhadap rumah sakit? Karena itu yang ditunggu. Ya, jadi kalau kita hanya menyampaikan renstra yang menguntungkan farmasi tanpa bisa menonjolkan ini benefitnya untuk rumah sakit, kecil kemungkinan untuk di ACC. Saya membuktikan ini kenapa? Karena dulu ketika saya masuk rumah sakit yang terakhir ini, apoteker jumlahnya 6. Ya, sekarang sudah 14.
Jadi kita tunjukkan bahwa pelayanan kefarmasian dengan bertambahnya orang bukan berarti bertambahnya cost, tapi justru meningkatkan pasien, meningkatkan kepercayaan pasien, meningkatkan pelayanan, cakupan pelayanan, dan memberikan brand yang baik untuk rumah sakit. Itu pertanyaan yang ketiga ya Pak. Semoga bisa membantu walaupun nggak mungkin dijelaskan secara detail, waktunya sempit. Terus kemudian bagaimana nih penata laksanaan pasien dislipidemia dengan polifarmasi yang menggunakan pitavastatin? Nah, tadi di slide saya terakhir saya sudah tunjukkan satu penelitian yang memang kebetulan itu melakukan penelitian terkait dengan cara kerjanya ya. Jadi pitavastatin seperti tadi disampaikan dia tidak bekerja di satu tempat reseptor yang dimana semua obat dia bekerja. Jadi dia bekerja di reseptor yang lain dan ini meminimalkan terjadinya interaksi pertemuan dengan obat lain. Sehingga pitavastatin bisa mengurangi potensi dari interaksi. Nah, hati-hati teman sejawat. Kadang-kadang saya menemukan ya di lapangan pasien-pasien yang menggunakan statin itu dia entah dapat informasi dari mana ya, dia menggabungkan dengan fibrate, golongan gemfibrozil atau niacin. Hati-hati sekali karena ini kontraindikasi. Ya, jadi pengetahuan terkait obat mana sih yang harus bisa diberikan bersama statin, obat mana yang dikontraindikasikan dengan statin, ini teman-teman sejawat semuanya juga harus pahami, supaya nanti pada saat pasien datang, kita melakukan rekonsiliasi, obat-obatan apa yang dipakai pasien kita tangkap. Jadi kalau kita bertanya kepada pasien, Bapak, Ibu, obat apa yang digunakan oleh Bapak, Ibu selain obat yang diresepkan oleh dokter? Harus kita tanya ke sana supaya pasien bisa menyampaikan. Kadang dia menggunakan obat jamu ya. Jamu kalau emang jamu suruh bawa kemasannya seperti apa. Apakah itu berdampak terhadap obat yang kita punya? Karena kita juga punya guideline terkait interaksi obat jamu herbal dengan obat-obatan yang non herbal. Mas Jawab bisa ambil di literatur yang kita telusur di Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, pertanyaan yang pertama self-efficacy. Self-efficacy adalah kemampuan si pasien untuk merawat dirinya sendiri. Tadi saya sampaikan pada saat saya paparan bahwa ternyata kebetulan memang saya mempunyai pasien diabetes cukup banyak, ada 60 pasien yang menjadi komunitas saya. Ternyata kalau kita menjadi pendamping terus-menerus pasien, hasil yang dicapai tidak akan seefektif apabila pasien melakukan itu secara mandiri. Jadi self-efficacy itu kita tumbuhkan kepada pasien bagaimana dia mampu mengelola penyakitnya, mampu mengelola obatnya. Caranya bagaimana? Mau tidak mau kita harus bagi menjadi beberapa termin. Nggak mungkin satu pasien kita waktu ya, kamu ngerti ya? Nggak mungkin. Jadi untuk pasien diabetes pun kemarin pada saat saya melakukan assessment, saya harus bagi menjadi 4 termin. Ya, 4 termin. Termin yang pertama saya harus bicara kepada pasien tentang pengetahuan tentang diabetes. Kalau ini berarti termin pertama kita harus berbicara tentang pengetahuan tentang dislipidemia. Termin yang kedua adalah tentang pengobatannya. Termin ketiga tentang pemilihan makanan dan aktivitas. Termin keempat adalah tentang kalau diabetes perawatan kaki. Nah, itu yang harus kita sepakati dengan pasien. Nah, kesulitannya, kendalanya adalah memang mencari waktu yang cocok antara pasien dengan apoteker. Kan apotekernya, dalam hal ini saya nggak sibuk gitu ya, jadi ketemu pasien terus gitu ya. Nah, tetapi kalau pada saat kita bertemu dengan pasien, waktu jadwalnya tidak ada, nah ini perlu ada satu intervensi lagi. Nah, makanya intervensi apa yang diperlukan supaya kita bisa mendampingi pasien, supaya pasien bisa mengeluhkan kepada kita anytime atau bisa menanyakan sesuatu yang pada saat itu tidak bertemu dengan kita. Salah satu cara adalah dengan ini, ya Jet, ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa diunduh, ya. Kalau kemarin saya memang membuat aplikasi yang bisa berhubungan dengan pasien-pasien saya. Jadi pasien menanyakan, oh kenapa ya saya setelah minum ini saya keleyang-keleyang dan lain-lain. Nah kita lakukan assessment. Memang privacy agak terganggu, tetapi kita sampaikan ke pasien, kita akan jawab segera setelah kita mendapatkan informasi itu cepat. Seperti itu, Pak Benny, terima kasih. Dr. Dia, terima kasih atas paparannya, bahkan sudah sempat menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman sejawat. Mudah-mudahan teman-teman sejawat bisa memahami, mengerti, dan memahami materi yang disampaikan dan bisa diimplementasikan pada saat-saat berprofesi di tempat kerja. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan sebelum mengakhiri, Bapak Ibu teman sejawat, saya dikasih closing untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena secara teknis atau teori sudah disampaikan oleh Dr. Dia dan Ibu Lucy, maka saya hanya mau sampaikan satu pendekatan bahwa
satu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia atau di mana saja, dipakai satu teori yang kita pernah belajar dulu, teori Henry Bloom. Yang pertama ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kalau kita amati secara baik, Indonesia pada tahun 80 sampai tahun 90 banyak sekali faktor lingkungan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, bahkan dikatakan di situ di dalam survei 40%. Dan itu ditandai dengan tingkatnya penyakit infeksi. Yang kedua, faktor kedua adalah faktor lifestyle atau gaya hidup, yang di atas tahun 2000 mulai nampak di Indonesia dengan salah satu gejala yang kita bahas hari ini adalah dyslipidemia. Ini yang memberikan gambaran bahwa memang pola penyakit sudah bergeser dari penyakit infeksi kepada penyakit degeneratif. Yang ketiga, faktor genetik. Faktor genetik memang faktor yang tidak bisa kita elakkan, karena kita bukan seperti tumbuhan yang bisa rekayasa genetik. Dan faktor yang keempat adalah faktor pelayanan kesehatan. Kalau dulu pendekatan pelayanan kesehatan tahun 90, 80 sampai 90 di pendekatan pelayanan adalah dengan pemerataan pelayanan, tapi di atas tahun 2000 pendekatan pelayanan kesehatan adalah peningkatan kualitas pelayanan. Tentunya ini berdampak pada kompetensi tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Dan itu sudah tersebar, puskesmas kita di Indonesia ini, saya baru dapat datanya itu 10.167. Rumah sakit kurang lebih 3.000. Apotek kurang lebih ada 38.000. Kalau ini semua bisa terisi tenaganya dengan baik dan kompetensi, maka masyarakat diharapkan bisa mendapat informasi yang baik, minimal dalam upaya pencegahan. Kalau untuk pengobatan pasti kita ke sarana, tapi dalam upaya pencegahan, maka teman sejawat bisa berpartisipasi di situ. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari teman sejawat semua, dan kita upayakan untuk tetap menggunakan program SIAP. Karena dengan SIAP banyak informasi yang bisa kita dapati di sana. Webinar sampai hari ini 49 dan akan berkembang terus pada waktu-waktu yang akan datang, yang akan memberikan informasi kepada teman-teman sejawat dan upaya meningkatkan kompetensi teman sejawat lewat pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat sore. UbiQ merupakan suplemen dan adjuvan terapi yang dapat menurunkan angka kematian pada pasien CHF, mengurangi mialgia karena penggunaan statin, mengatasi kelelahan fisik, dan meningkatkan kesuburan atau fertilitas dan kualitas sperma pada pria. UbiQ merupakan original ubiquinon dengan high teknologi. Dapat diabsorpsi lebih cepat dengan sediaan liquets dalam blister, bukan botol. Jadi, nggak lengket. Berbeda dengan Mitu produk dengan sediaan kapsul dan kemasan botol. Dengan sediaan tersebut, UbiQ lebih steril dan eksklusif. UbiQ dapat mempercepat proses penyembuhan penyakit dengan dosis 100 mg per hari. Terima kasih kepada para pemateri yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kami, dan juga kepada moderator yang telah memandu acara sampai dengan selesai. Sejawat apoteker dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatan dengan mengisi post-test melalui tahapan sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang diikuti. Pilih event dan klik ikuti tes. Jawaban pertanyaan sampai dengan 80.
Jika belum mencapai batas minimal, silakan ulangi lagi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Tunggu penyaluran SKP-nya. Jika telah disalurkan, klaim SKP dan klik tombol klaim SKP. Penyaluran dilakukan setelah pos-tes ditutup dan selama 3 hari ke depan. Dengan berakhirnya seminar online kita yang ke-49, kami seluruh jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Jalani hidup kita dengan penuh kegembiraan. Jangan memperbandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebab hidup adalah perjalanan dan bukan pertandingan. Selamat siang, hidup dengan bahagia dan tetaplah menjadi baik sampai dengan akhir. Tetap gunakan sistem informasi Apoteker Indonesia. Dan sampai berjumpa di seminar online berikutnya. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh